Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayi rahimahullah taala. Dan kita telah selesai membahas tentang ahamiyah, urgensinya mempelajari tentang nama dan sifat. Dan sekarang kita insya Allah akan masuk kepada faslul awal, di mana ada dua pembahasan di sini tentang faslul awal, yaitu membahas tentang penjelasan ayat dalam surat Al-A'raf atau berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Juga penjelasan hadis innallaha tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Ada dua pembahasan pada pasal yang pertama ini. Kemudian nanti pada pasal yang kedua kita akan bahas bayanu mukhtasar liman haji ahli sunnah wal jamaah fi dirasatil asma'i was sifat. Kita akan membahas penjelasan yang singkat tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian pasal yang ketiga kita akan membahas asyarhu at-tafsiri li asma'illahil husna wa ma tusmiruhu fil qulubi wal jawarihi min simaril ya ni'ah wal ahwalil thayyibah. Pada pasal yang ketiga baru kita akan membahas syarah secara terperinci. Kita bahas secara mendetail, terperinci tentang nama-nama Allah yang maha indah dan apa yang menjadi buah dari nama-nama tersebut yang mempengaruhi hati, anggota badan berupa buah-buah yang matang yang bisa langsung kita amalkan dan kondisi-kondisi yang baik. Kemudian di akhir kitab ini yaitu pasal yang keempat, ini akhir dari kitab, itu ijmalun ba'da tafsil. Nanti kita akan murojaah, merangkum secara global setelah diperinci. Setelah diperinci nanti kita akan ada pembahasan secara global. Misalkan nama-nama apa saja yang membuahkan rasa takut, nama-nama apa saja yang membuahkan roja, nama-nama apa saja yang membuahkan muraqabah dan seterusnya. Jadi ijmal ba'da tafsir. Baru terakhir adalah khotimah. Jadi kitab ini terdiri dari 4 pasal. Terdiri dari 4 pasal. Dan kita sekarang masuk kepada pasal yang pertama, yaitu tafsir firman Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan ayat yang serupa dengan firman Allah Ta'ala ini, ya, ini surat Al-A'raf ayat 180. Lengkapnya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya, dan mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini ada tahdir, peringatan, perintah untuk meninggalkan orang-orang menyimpang di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nanti kita akan sebutkan apa saja jenis ilhad, penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah Ta'ala. Juga ya, ayat-ayat yang senada di antaranya surat Al-Isra ayat 110 ada firman Qulillah abidur rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama yang mana saja yang kalian seru, maka hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Disebutkan Al-Asmaul Husna. Juga dalam surat Thaha ayat yang 8 Allah firman Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, hanya miliknya nama-nama yang maha indah. Juga disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 24, Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah dialah al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pun disebutkan al-asmaul husna. Apa yang disebut dengan asmaul husna? Al-asma itu jama dari isim, nama, alamat yang menunjukkan kepada Allah SWT. Ya. Al-husna itu bentuk mu'annas dari ahsan. Seperti akbar mu'annasnya kubro, asghar bentuk mu'annasnya sugro, ahsan bentuk mu'annasnya husna, wajan fu'la namanya. Dan dia bentuknya mufrad ya, sebagai sifat. Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama yang paling indah, yang paling indah. Maka kata Syekh Utsaimin dalam Qaidul Musla, balighatun fil husni ghayatahu, mencapai sampai ke puncak keindahannya. Nama yang sampai kepada puncak keindahannya. Enggak ada yang lebih indah dari nama tersebut, karena setiap nama itu mengandung sifat. Kalau nama itu tidak mengandung sifat, maka tidak layak untuk dikatakan husna. Maka ini bantahan untuk orang-orang yang menafikan sifat-sifat pada Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan husna? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna, maka dikatakan husna. Kalau tidak mengandung sifat-sifat yang maha sempurna, maka tidak layak untuk dikatakan husna. Ya. Maka ini bantahan untuk orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka setiap nama itu menunjukkan kepada zat secara muradifah. Namanya banyak tapi zat yang ditunjukkannya satu. Ya. Jadi setiap nama itu menunjukkan, ya, semua nama itu banyak, tapi menunjukkan kepada satu zat, muradif, sama kepada zat yang sama. Makanya Qulillah abidur rahman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Sama saja, mau Allah mau Ar-Rahman menunjukkan kepada zat yang sama. Tapi menunjukkan kepada sifat mutabayyinah, berbeda. Sifat yang terkandung pada nama Allah Ar-Rahman ini berbeda dengan sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Aziz. Sifat yang terkandung dalam nama Allah As-Sami dengan sifat yang terkandung dalam nama Allah Al-Basir ini berbeda. Jadi setiap nama menunjukkan kepada zat itu muradifah, satu kepada satu zat. Tapi setiap nama menunjukkan kepada sifat yang berbeda. Setiap nama mengandung sifat yang berbeda.
beda. Seperti nama Allah Al-Ghani mengandung sifat gina. Nama Allah As-Sami mengandung sifat sam'un. Nama Allah Al-Basir mengandung sifat basarun. Nama Allah Al-Alim mengandung sifat ilm. Nah, seperti itu. Jadi setiap nama menunjukkan kepada sifat berbeda-beda penunjukannya. Tapi kalau menunjukkan kepada zat, ini menunjukkan kepada zat yang satu. Ya. Fad'uhu biha artinya berdoa dengan nama tersebut. Ini mengandung doa masalah, doa usana wa doaul ibadah. Mengandung 3 macam doa. Doa masalah ya kita menjadikan nama-nama tersebut sebagai wasilah untuk bertawasul. Ya Rahman ilhamni, ya Razzaq urzuqni. Dan boleh juga urzuqni ya Razzaq, boleh di awal, boleh di belakang. Ighfirli ya Ghaffar, nah, boleh. Makanya diseru itu nama. Tapi kalau sifat, kata Syekh Utsaimin nggak boleh kita mau berdoa dengan memanggil sifat. Ya rahmat Allah, ya rizqallah, nggak boleh. Tapi bagaimana dengan Allahumma ini as'aluka, misalnya astaghisu bi rahmatika, aku minta pertolongan dengan rahmatmu. Gimana ini? Kan tadi nggak boleh disuruh dengan sifat. Maksudnya di sini di sana lil isti'anah. Yang dimaksud kepada Allah. Ya Allah, aku meminta pertolongan dengan rahmat. Ini dibenarkan. Adapun menyeru sifat ini nggak boleh. Tapi yang diseru itu adalah nama. Doa masalah. Doa usana seperti dzikir-dzikir yang diajarkan itu adalah doa usana. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, itu doa usana. Doa dalam rangka memuji Allah Ta'ala. Allahu akbar dan seterusnya. Adapun doa ibadah ya kita menghadirkan makna dari nama-nama Allah Ta'ala di dalam ibadah-ibadah kita, dalam sholat, di dalam ketika saum, ketika kita berhaji, semua aktivitas ibadah kita hadirkan makna-makna dari nama-nama Allah yang Maha Indah tersebut. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam namanya. Ilhad itu seperti lahada itu mail, artinya menyimpang. Sebagaimana lahat di dalam kuburan. Kenapa disebut lahat? Ya, karena dia menyimpang dari tengah. Jadi kalau syak itu kan ada 2 macam cara penguburan. Ada bentuk syak itu di tengah ya. Jadi mayitnya nanti dimiringkan, dimasukkan di tengah seperti itu. Nanti padungnya itu diratakan. Tapi kalau lahat itu dia condong ke sebelah arah kiblat. Ya. Dibikin syak satu yang condongan. Kemudian si mayitnya dihadapkan ke tembok yang mengarah ke arah kiblat. Lahat namanya. Maka ilhad maknanya penyimpangan. Ya. Jadi orang yang menyimpang dan mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sekarang apa saja ilhad di dalam nama dan sifat Allah Ta'ala? Syekh Utsaimin ya. Ini kita di Syekh Utsaimin itu qaidul musla. Al-musla artinya al-husna. Kaidah-kaidah yang paling bagusnya di dalam masalah asma wa sifat. Dan disarah pun oleh beliau. Beliau yang menulis kitabnya dan beliau yang mensarahnya. Tentunya ini muridnya yang menulis syarahnya. Beliau menyebutkan jenis-jenis ilhad. Tapi ini global. Nanti perinciannya kalau kita belajar tentang kaidah asma wa sifat, nanti kita akan lebih detail di mana penyimpangan tentang asma wa sifat. Yang pertama kata beliau, ya, ayun kira syai'an minha aw mimma dalat alaihi minas sifat wal ahkam.
kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyah wa ghairihum, wa inna ma kana dzalika ilhadan liwujubil iman biha wa bima dalat alaihi minal ahkam was sifatil laiqah billah, fa in karu syai'in min dzalika mailun biha amma yajibu fiha. Ilhad yang pertama itu seseorang memungkiri sesuatu dari nama dan sifatnya, mengingkarinya, atau memungkiri apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut berupa sifat dan hukum-hukumnya. Ya. Misalkan dia menetapkan sifat, kalau Jahmiyah dia menolak nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah dia menetapkan nama tapi menolak sifat. Dan kalau menolak sifat artinya dia memungkiri dari hukum-hukumnya. Contoh hukumnya seperti ini. Nama Allah As-Sami yang Maha mendengar. Maka itu menunjukkan sifat Sam'un. Dan menunjukkan kepada hukumnya. Apa hukumnya? Yaitu Allah Maha mendengar seluruh suara. Itu hukumnya. Ya. Dan muqtadayatnya, ya, konsekuensinya dari itu apa? Melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha mendengar semua ucapan kita. Bahkan apa yang disuarakan oleh jiwa-jiwa kita berupa niatnya. Allah Maha tahu. Itu di antara buah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, buat kita semakin hati-hati di dalam berbicara, berfikir, berniat dan lain sebagainya. Itu ahkam. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh ahlu ta'til, Jahmiyah dan selain mereka. Dan yang mengikuti Jahmiyah di antara siapa? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah. Itu kelompok-kelompok ahlu ta'til namanya. Mereka menafikan dari seluruh nama atau sebagian seluruh nama, atau menafikan seluruh sifat, atau menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah itu menetapkan sebagian, menolak sebagian. Ya. Dan itu semua adalah ilhad, penyimpangan. Kenapa? Karena wajibnya mengimaninya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat wajib untuk kita tetapkan, wajib untuk kita imani. Dan kaidah yang sangat bagus dari Imam Malik radhiyallahu an rahimahullah taala, ya, ketika beliau ditanya tentang kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, maka beliau mengatakan al-istiwa maklum, istiwa secara bahasa itu dimaklumi, jadi diketahui secara bahasa Arab bahwa maknanya ala wartafa'a so'ada istaqarra. Itu istawa diikuti oleh ala, maka maknanya 4 tadi. Artinya tinggi. Ala tinggi, irtafa'a tinggi, so'ada naik, istaqarra menetap. Wal kaifu ghairu ma'qul, bagaimananya tidak bisa dipahami oleh akal. Enggak tahu gitu. Bukan menafikan kaifiat, karena segala sesuatu yang ada, yang wujud pasti ada kaifiatnya, ada bentuknya, ada tata caranya. Tapi yang kita nafikan adalah ilmunya, kita nggak tahu. Karena mengetahui kaifiat dengan 3 cara apa saja? Melihat langsung. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Yang ketiga, kabar yang benar. Sementara Allah dan Rasul tidak mengabarkan tentang kaifiatnya. Dan itu laisa majalil akal, bukan medan akal, kita nggak tahu. Jangankan tentang Allah Ta'ala, tentang makhluk saja akal kita itu mentok, lemah. Ruh saja kita nggak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh yang ada bersama kita. Katakan ruh itu adalah urusan Rabbku, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun memberikan contoh dari jannah, surga. Ada tu liyabadiya sholihin wala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kau siapkan untuk hamba-Hamba yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Seandainya ada kesamaan, hanya kesamaan nama saja. Apel anggur sama namanya, hakikatnya berbeda. Sehebat apapun kita membayangkan,
tentang surga, yakinlah surga itu jauh lebih agung, jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Itu baru makhluknya surga. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala? Kalau kita nggak nyampe, maka hanya dengan 3 cara tadi kita mengetahui tentang kaifiyat. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Allah yang menerangkannya dalam Al-Quran, Rasul yang menunjukkannya di dalam hadis-hadis akan ketinggian Allah Ta'ala, istiwanya Allah di atas aras. Maka menolaknya adalah kekufuran. Kenapa ini? Karena ini perkara yang wajib untuk diimani, ya. Dan juga mengimani apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut berupa hukum-hukum sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Maka mengingkari sesuatu dari semua itu adalah penyimpangan terhadap nama dan sifat dari perkara yang seharusnya yang wajib untuk diimani. Bima amma yajibu fiha, dari perkara yang wajib pada permasalahan asma wa sifat. Ya, karena tentang Allah Ta'ala ini gaib mutlak, kita nggak tahu tentang Allah kecuali setelah Allah menjelaskannya kepada kita. Jadi yang pertama apa? Mengingkari sesuatu dari nama dan sifat, seluruhnya atau sebagiannya, maka itu masuk ke dalam ilhad. Yang kedua, an yaj'alaha dalalatan ala sifati tusabihu sifatil makhluqin kama fa'ala ahlu tasbih wa dhalika anna tasbih ma'nan batilun la yumkinu an tadullu alaihi nusus bal hiya dalatun ala butlanihi faja'luha dalalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Yang kedua, menjadikan nama dan sifat ini menunjukkan kepada sifat yang sama dengan sifat makhluk, sebagaimana apa yang dilakukan oleh ahlu tasbih. Ahlu tasbih kebalikan dari ahlu ta'til. Ahlu ta'til itu yang menafikan sifat. Ahlu tasbih ini dia menetapkan bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu sama dengan sifat makhluk. Hal tersebut dikarenakan tasbih itu kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk adalah makna-makna yang batil, yang tidak mungkin ditunjukkan oleh nas-nas yang ada, karena Allah yang menafikannya. Laisa kamitslihi syai', enggak ada satu pun yang semisal dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada yang setara, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menafikannya. Maka tasbih adalah makna yang batil. Enggak mungkin Allah Ta'ala menunjukkan, ya, ketika menunjukkan nama dan sifatnya itu menunjukkan makna tasbih, enggak mungkin. Ya. Bahkan nas-nas yang ada itu menunjukkan akan kebatilannya. Maka menjadikan asma wa sifat itu yang menunjukkan kepada tasbih itu adalah menyimpang dalam masalah asma wa sifat dari perkara yang seharusnya. Ya, kenapa mereka dan tasbihnya ahlu ta'til yang tadi Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, kenapa dia masuk kepada ta'til? Awalnya pun mereka mentasbih. Jadi kata mereka, seandainya Allah itu punya sifat mendengar, kalau Allah itu punya sifat melihat, maka itu sama dengan makhluk, karena makhluk pun punya sifat mendengar dan melihat. Maka kita tidak boleh meyakini Allah itu punya sifat mendengar dan melihat yang hakiki. Maka mereka palingkan itu kepada makna majasi. Contoh lagi, Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan ya sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan. Awalnya mereka menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kemudian mereka lari kepada, kalau begitu gak boleh menetapkan Allah punya tangan yang hakiki, tapi maksudnya majasi. Tangan itu adalah kekuatan, kuah atau nikmah. Nah ini, jadi menganggap nas-nas itu menunjukkan kepada makna tasbih, ini adalah ilhad. Dan kedua-duanya ahlu tasbih itu tersesat gara-gara menganggap nas-nas itu mengandung makna tasbih. Begitu juga ahlu ta'til pun menganggap nas-nas tersebut mengandung makna tasbih. Ini awal kesesatannya. Padahal Allah sendiri yang
menafikan adanya tasbih di dalam semua nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'. Maka antum lihat timbangannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah berikan dua contoh mendengar melihat, karena sifat mendengar dan melihat ini kebanyakan makhluk hidup memiliki dua sifat ini. Apakah Allah menyamakan dirinya dengan makhluk? Tidak, sama sekali tidak. Ketika Allah menetapkan dia maha mendengar, maha melihat, maha mendengar dan melihat yang disucikan dari kesamaan, dari makna tasbih. Makanya diawali dengan laisa kamitslihi syai'. Makanya tatkala kita menetapkan Allah Ta'ala punya sifat mendengar, punya sifat melihat, di sana kita menetapkan tanzih, pensucian atas Allah Ta'ala. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, punya sifat mendengar, punya sifat melihat, tapi sifat mendengar dan melihat yang disucikan dari kesamaan dengan makhluknya. Bisa dipahami? Ya. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah punya wajah, ya wajah yang hakiki, yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya, yang berbeda dengan wajah makhluknya. Allah punya tangan, ya tetapkan kita. Oh, Allah yang menetapkannya, dia lebih tahu. A'antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Orang-orang ini menganggap dia lebih tahu dari Allah Ta'ala. Apa susahnya Allah mengatakan? Kalau maknanya adalah kudroh, kenapa Allah nggak katakan kudroh? Kalau maknanya nikmah, kenapa Allah kata nikmah? Kenapa harus sudah menggunakan tangan? Apa susahnya? Apa yang menghalangi Allah Ta'ala? Kalau seandainya makna yad itu adalah kudroh atau nikmah, tentu Rasul akan menjelaskannya. Tidak dinukil satupun hadis Rasul menjelaskan bahwa tangan Allah adalah kudroh atau nikmah. Kalau mungkin luput ya dan ucapan Rasul, ada tidak pemahaman sahabat yang mengatakan seperti itu? Tidak dinukil dari mereka. Tidak dinukil juga dari murid sahabat, dari tabi'in. Tidak dinukil juga dari murid tabi'in, tabi'in 3 generasi awal yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Tidak dinukil dari mereka. Lalu dari mana ini? Bahwa tangan Allah itu kudroh atau nikmah. Dari mana ini? Sebutkan salaf kalian. Mereka tidak akan mampu untuk menyebutkan salaf. Karena ini datang dari sini. Ya. Kesalahan awalnya menganggap bahwa nas yang ada itu mengandung makna tasbih. Dan itu pegang kaidah ini. Al-ittifaqu fil ism atau al-ittifaqu fil asma. Al-ittifaqu fil ism la yalzamu minhu al-ittifaqu fil haqiqah. Ini kaidah yang sangat agung. Antum sebaiknya antum catat dan antum hafalkan. Ini bantahan telak untuk mereka. Al-ittifaqu fil ism la yalzamu minhu al-ittifaqu fil haqiqah. Al-ittifaqu fil ism la yalzamu minhu al-ittifaqu fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Makhluk dengan makhluk saja memiliki kesamaan nama. Anak punya kaki, meja punya kaki. Tapi kaki anak berbeda dengan kaki meja. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khalik. Bisa dipahami ya? Itu kaidah bantahan yang telak untuk mereka yang menganggap bahwa nas yang ada itu mengandung makna tasbih. Ilhad yang ketiga. Nah, afwan ya, ini sebagai koreksi ya, karena kita harus sering mengevaluasi. Ya, Anda lihat yang bawa catatan dengan yang nggak bawa catatan ini banyakkan yang mana nih? Ya, mencatat itu penting ya, menunjukkan keseriusan, dan orang yang mencatat itu meskipun nanti catatannya hilang, dia sudah punya gambaran. Kenapa? Karena ketika mencatat itu dia berusaha untuk menangkap poin penting, kemudian dia catat. Maka seandainya catatannya hilang, itu lebih membekas pada dirinya dibanding orang yang bawa catatan. Maka penting ini. Dan seorang penuntut ilmu itu aib kalau nggak bawa catatan, itu aib. Sebagaimana seorang yang datang ke medan perang tanpa membawa senjata. Atau mereka naon ke medan perang ada keucingan.
bawa senjata, dan seorang talib itu bawa catatan. Ya. Nah, ya itu sama saja alat mencatatnya. Ya, jangan itu antum hanya itu, jangan. Itu aib bagi seorang talib. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, an yusammallahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah, ka tasmiyatin nasara lahu al-ab wa tasmiyatil falasifa iyahu al-illatul fa'ilah, wa dzalika li anna asma Allah ta'ala tauqifiyatun wa tasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha, kama anna hadhihi al-asma allati samauhu biha nafsaha batilatun yunazzahullahu ta'ala anha. Yang ketiga, yaitu menamai Allah Ta'ala dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut, sebagaimana orang-orang Nasrani menamai Allah Ta'ala dengan Ab, Bapak. Dari mana ini dalilnya? Dia menamai Allah Ta'ala dengan Bapak. Sebagaimana orang falasifa menamai Allah Ta'ala dengan ilatul fa'ilah, sebab ya, yang melakukan, atau seringkali disebut kausa prima ya. Dari mana nama tersebut? Hal tersebut karena nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Gak boleh kita menamai Allah kecuali harus ada dalil. Tauqifiyah itu bergantung kepada dalil. Kita berhenti tidak menyebutkan nama kecuali datang dalil tentangnya. Makanya setelah kita membahas asma wa sifat tentang nama Allah, apa yang kita lakukan? Kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan nama tersebut. Ketika Allah tidak menyebutkan nama tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gak boleh kita tetapkan itu sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama itu pembahasan yang paling sempit. Ya, maka menamai Allah Ta'ala dengan apa yang tidak Allah namai dirinya dengan nama tersebut, itu merupakan ilhad, penyimpangan, mail. Ya, ilhad itu mail anil haq ilal batil, menjauhi kebenaran mendekati kebatilan, itu namanya ilhad. Kebalikannya apa? Hanif. Hanif itu mail ilal haq, ya, mail ilal haq, ya, condong kepada kebenaran, menjauhi kebatilan, condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, itu namanya hanif, ya. Maka ini bentuk penyimpangan dari apa yang seharusnya tentang nama dan sifat, ya. Sebagaimana ini, ya, nama-nama ini yang mereka menamai Allah dengan nama tersebut, ya, maka ini adalah batil yang Allah disucikan, Allah Ta'ala disucikan dari semuanya. Termasuk nanti pembahasan nama dan sifat itu, kalau kita bikin bulatannya, pertama bulatan yang paling kecil pembahasan tentang asma, ini yang paling sempitnya. Yang kedua pembahasan tentang sifat yang lebih luas. Sifat itu terkadang ditunjukkan oleh sifat sendiri, tangan, wajah dan sebagainya. Terkadang sifat itu ditunjukkan oleh fiil. Seperti apa? Yarzuqu, yaqdab, yanhaq, ya, tersenyum dan sebagainya. Itu makanya pembahasan sifat itu lebih luas. Makanya tidak semua sifat mengkonsekuensikan nama, tapi semua nama mengkonsekuensikan sifat. Setiap nama itu pasti menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat itu mengkonsekuensikan Allah memiliki nama tersebut. Ya, seperti wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada wali-wali Allah, maka Allah membalas makar mereka. Tapi tidak ada Allah Ta'ala menamai dirinya dengan Al-Makir. Ya, karena semua nama Allah itu harus mengandung pujian, sementara Al-Makir itu terkadang mengandung pujian, terkadang mengandung celaan. Dan makar itu ada dua, ada makar yang bersumber dari kezaliman, maka itu disucikan dari Allah Ta'ala.
Tapi kalau makar itu membalas makar terhadap wali-walinya, maka itu menunjukkan kesempurnaan. Karena makar itu ingin mendatangkan mudarat kepada seseorang dengan cara yang tersembunyi. Maka tatkala mengetahui ini sebuah makar dan membalas dengan makar yang lebih hebat, ini menunjukkan kesempurnaan. Tapi itu tidak mengkonsekuensikan Allah memiliki sifat dan memiliki nama makir. Maka pembahasan sifat itu jauh lebih luas. Kemudian ada bulatan yang lebih lebar, yaitu tentang akhbar, yaitu mengabarkan tentang Allah Ta'ala selama itu tidak mengandung kebatilan, tidak mengandung makna yang kurang bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana terjemahan-terjemahan yang ada, bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak ada, itu bukan nama. Itu namanya mimbabil akhbar. Kalau nama harus ada ininya, dalilnya. Mana dalilnya mengatakan Allah Maha Pengasih? Gak ada. Bisa dipaham ya? Tapi jangan pula kemudian bermudah-mudah. Perkara yang mengandung makna aib, makna nakas, kekurangan bagi Allah Ta'ala, nggak boleh mengabarkan Allah tentang. Seperti sebagian orang mengatakan Allah itu maha keren. Nah, ini ilhad ini. Karena keren itu terkadang pada perkara yang positif, terkadang pada perkara yang negatif. Nggak benar ini. Ya. Atau mengandung perkara yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah maha romantis. Gimana ini? Ini orang-orang ya sembarangan ini. Ilhad ini. Apa yang harus dilakukan? Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'illahi. Tinggalkan. Dan jadi ancam tidak harus yuzuna bimakanu ya'malu. Dia akan dibalas sebagaimana apa yang dia lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya ya. Kemudian itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ayushtaqu min asma'ihi asma'un lil asnam. Ya, mengambil dari nama Allah Ta'ala ya, untuk nama-nama untuk berhala. Kama fa'al musyrikun fi istiqaqil Uzza minal aziz wa istiqaqil Lati minal ilah ala ahadi qawlaini. Jadi menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama berhala, seperti apa yang dilakukan oleh orang musyrik, menjadikan dia mengambil dari nama Al-Uzza itu dari nama Al-Aziz. Al-Uzza itu mereka punya berhala namanya Al-Uzza, Al-Lata, Al-Manat. Al-Uzza itu diambil dari nama Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia. Adapun nama Lata itu diambil dari Al-Ilah, sembahan. Adapun Al-Manat dari Al-Manan, yang maha memberi. Itu menggunakan nama-nama Allah untuk nama-nama berhala mereka. Ini bagian dari ilahad. Menurut ini penamaan nama berhala itu menurut salah satu pendapat dari dua pendapat. Karena ada pendapat yang lain mengatakan Lata, Uzza, Manat itu adalah nama-nama orang soleh. Ini pendapat yang lain. Yang biasa mereka itu memberikan kebaikan kepada manusia. Setelah meninggal maka kemudian diabadikan, dibikin gambar, dibikin patungnya, sehingga kemudian ujungnya nanti disembah. Ya. Itu berapa? 4. Nah, yang kelima, ya. Adapun yang kelima, menyebut Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan dan celaan.
menyebutkan Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan dan celaan. Padahal Allah Azza wa Jalla adalah maha suci dan maha tinggi dari semua sifat tersebut. Sebagaimana ucapan orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata mereka, Allah itu fakir, kami orang-orang kaya. Ini mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ucapan mereka juga ya dalam surat Al-Maidah ayat 64, yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah itu pelit, kata dia. Karena Allah menjadikan sebagian kaya, sebagian fakir. Kalau jawab bal yaduhu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan itu terbentang dan dia menginfakkan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Juga ada beberapa keyakinan ya dari orang-orang awam bahwa Asmaul Husna itu mempunyai khasiat khusus untuk mengobati penyakit tertentu, untuk mendatangkan rezeki. Sebut saja namanya Ar-Razzaq 100 kali maka akan dimudahkan rezeki. Ini diantara penyimpangan. Ini minimal bid'ah ya. Bid'ah. Ada dalilnya. Juga zikir-zikir Allah Ta'ala itu tidak hanya sekedar nama ya, tapi bentuk dinamakan dengan jumlah yang sempurna, seperti Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu jumlahnya sempurna, bisa di-i'rab, ada i'rabnya, tidak hanya cuma nama saja. Kemudian nama-nama Allah sebagai jimat dituliskan pada kertas. Man ta'alafa namimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengaitkan, yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ada sebagian itu yang dituliskan jadi isim ya. Jadikan isim, bukan isim bahasa Arab ya. Ini sebagai jimat ya. Atau tuliskan depan rumah, di mobil ya, untuk penangkal sihir. Nah ini boleh. Kemudian penyimpangan yang terjadi di masyarakat juga menuliskan nama Allah SWT di figura indah dengan tulisan yang dihiasi kaligrafi, jadikan hiasan dinding seperti di sebagian masjid itu, di sebagian masjid ya ada Asmaul Husna itu dijadikan hiasan. Ini bukan untuk itu Asmaul Husna itu, untuk dihafalkan, dipahami maknanya, untuk berdoa dengan nama tersebut dengan 3 macam doa tadi: doa masalah, doa ibadah, dan doa masalah, doa ustana, dan doa ibadah. Ya termasuk itu tadi salah memahami ihsa ya. Dimaksudnya ihsa itu memang ihsa itu artinya secara bahasa itu menghitung. Cuma menghafal saja, makanya di TK-TK seringkali dihafalkan saja, dibaca setiap mau masuk kelas dibaca, tapi tidak berusaha untuk dipahami maknanya, tidak berusaha untuk mengamalkannya, berdoa dengan nama-nama Allah yang Maha Indah tersebut. Ini diantara kesalahan yang ada. Juga diantara kesalahannya itu ya ketika ada kertas-kertas yang di dalamnya terkandung nama-nama Allah Ta'ala, kemudian kita buang ke tong sampah. Ini jangan, ini menghinakan. Apa yang dilakukan? Bakar, supaya tidak tercampur dengan sampah. Dan ini adalah menghinakan. Ya, tentunya untuk terhindar dari semua itu, dari semua yang tadi dikatakan ilhad yang ada, maka jalan utamanya adalah bagaimana kita berusaha menapaki manhaj ahli sunnah, menapaki manhaj salaf di dalam belajar memahami tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka itulah jalan keluar untuk kita terlepas dari seluruh ilhad yang tadi kita katakan. Semua ilhad itu gara-gara tidak menapaki jejaknya para salaf. Maka solusinya kita tapaki jejak salaf. Maksud ittiba itu artinya menepaki jejak yang ada, tidak membuat jejak yang baru. Itu maknanya. Dan itu nggak mungkin kecuali belajar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu dari kawalangan muhajirin dan ansar, tidak dikatakan muhajirin dan ansar kecuali mereka siapa? Para sahabat. Ya. Dan Allah katakan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, Allah ridho kepada mereka. Ini tazkiyah dari Allah Ta'ala. Perintah kita untuk mengikuti jejaknya mereka kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Gak mungkin Allah ridho kecuali itu benar. Tazkiyah. Allah ridho kepada mereka, wardu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya selamanya. Yang demikian itu adalah keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Ya, itulah macam-macam ilhad. Dan nanti lebih rincinya lagi setelah kita membahas tentang kaidah-kaidah tentang nama dan sifat. Kita akan temui lebih banyak lagi ilhad. Itu secara global ya. Kemudian ya, setelah membahas tentang tafsir tadi surat Al-A'raf, maka ada beberapa tanbihat ya, ada beberapa catatan yang penting tentang nama Allah yang Maha Indah. Yang pertama, nama Allah Ta'ala itu yang Maha Indah itu semuanya itu tauqifiyah, harus ada dalil. Ya. Tidak boleh kita menetapkan itu tanpa dalil, harus ada dalilnya. Ya, meskipun itu datang sifat tentangnya, maka tetap itu harus ada dalil. Allah menyebutkan nama tersebut, bahwa Allah menamai dirinya dengan nama tersebut. Contoh misalkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Yamkurullah di sana mengandung sifat makar. Maka kita tidak boleh mengitlakkan ya. Kemudian Allah Ta'ala dinamai dengan al-makir. Tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu lam yutliq ala nafsihi hadhil asma. Allah tidak mengitlakkan ya, sifat ini untuk dirinya ya, dengan nama tersebut. Allah tidak menyebutkan ini nama Allah. Maka mengitlakkannya itu tidak boleh. Allah tidak menyebutkan Allah memiliki sifat, memiliki nama al-makir. Yang kedua, Allah Subhanahu ahbaru ana nafsihi bi af'alin mukhtasatin muqayyadah fala yajuzu an yunsabu ilaihi musammal ism indal itlaq. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya dengan perbuatan yang khusus, yang muqayyad. Di sini muqayyad. Yang disebut sifat makar di sini, makar yang mana? Makar yang dilandasi oleh kedzaliman atau makar yang dilandasi bahwa ini bentuk membalas makar dari musuh-musuh Allah terhadap walinya. Kalau yang dimaksud dengan makar itu bersumber dari kedzaliman, kita sucikan Allah dari semua itu. Maka perlu ditafsir. Tapi kalau dimaksud adalah sifat makar ini yaitu membalas makar musuh-musuhnya kepada wali-walinya, maka ini menunjukkan kepada kesempurnaan. Tadi karena untuk mengetahui ini makar atau tidak ini perlu ilmu kan? Apalagi kemudian untuk membalas dengan makar yang lebih dahsyat. Sebagai makarnya Fir'aun ya, dia bunuh semua anak-anak laki-laki yang lahir dari Bani
Israel. Allah balas makarnya dengan apa? Justru nantinya akan menghancurkan kerajaannya anak laki-laki Bani Israel yang diurus di rumahnya. Dia yang membesarkannya. Ini makar yang dahsyat. Ya, ini muqayyad. Ini sesuatu yang muqayyad, tidak diitlaqkan. Maka tidak boleh menisbatkan kepadanya dengan memberikan nama ya ketika diitlaqkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, lianna musamma hadhil asma munqasamun ila ma yumdahu alaihi al-musamma bihi wa ila ma yudhammu. Karena ya memberikan nama dengan nama ini al-makir misalkan, ini terbagi kepada perkara yang dinamai itu dipuji atau dicela. Kalau makarnya itu karena kedzaliman, jelas ini dicela. Artinya di sini ada kemungkinan keburukan yang dinisbatkan kepada Allah Taala. Fayusinu fi mawdi'in wa yuqbahu fi mawdi'in. Maka ini dianggap baik pada satu keadaan, maka dan dianggap buruk pada keadaan yang lain. Fayamtani'u itlaquhu alaihi subhanahu min ghairi tafsil. Maka tidak boleh mengitlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dirinci. Yang keempat, anna hadhihi laysat min asma'il husna allati yusamma biha subhanahu. Kama qala ta'ala walillahil asmaul husna wa hiya allati yajibu subhanahu an yusna alaihi wa yuhmadu bihi duna ghairiha. Bahwa sesungguhnya nama-nama tersebut itu bukanlah termasuk nama Allah yang Maha Indah yang Allah namai dirinya dengan nama tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna, namanya Allah nama-nama yang Maha Indah. Allah tidak menyebutkan nama tersebut bahwa Allah punya nama Al-Makir. Allah tidak menyebutkan. Dan ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajib untuk disanjung atas nama tersebut, dipuji. Kemudian yang kelima, ana hadzal qail law sumiya bi hadhil asma wa qila lahu hadhihi madahtuka wa sana'u 'alaika fa antal makir al-fatin al-mukhadhi al-mudil al-a'in al-fa'il as-sani wa nahwiha lima kana yarda bi itlaqi hadhil asma 'alaihi wa yu'adduha madhatan walillahil masalul a'la subhanahu. Yang kelima, karena semuanya orang yang mengatakan ini, seandainya dia sendiri dinamai dengan nama-nama tersebut, dikatakan kepadanya ini adalah bentuk pujian untukmu, ini adalah sanjungan untukmu, engkau adalah al-makir, engkau adalah pelaku makar, engkau adalah al-fatin yang membuat fitnah, antal mukhadi, engkau pembuat tipu daya, al-mudil, engkau yang menyesatkan, al-la'in, engkau yang melaknat. Ini maksudnya pujian untukmu, tapi dari kata-kata tersebut dia pun tentu tidak akan ridho, apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama tersebut dianggap sebagai pujian, padahal walillahil masalul a'la, hanya milik Allah. Masal artinya sifat yang paling tingginya. Jika ada pada makhluk ada sifat kesempurnaan, maka Allah yang paling tingginya. Di makhluk ada sifat rahmat, ada sifat kelembutan, ada sifat dermawan, maka Allah lah yang paling tingginya. Ya. Maka itu nama-nama Allah itu tauqifiyah. Kita berhenti untuk tidak menetapkan makna kecuali datang dalil, bergantung kepada dalil. Sebelum dilanjut, balikan dari pertanyaan sebelum Anda lanjutkan. Nah, yang 5 poin ini tadi disebutkan tafsir untuk yang surat apa tadi? Al-A'raf. Ya, Ilhad. Al-A'raf
A'raf ya 180. 180. Untuk Itu penjelasan ilhadnya. yang menyalahartikan nama-namanya. Iya. Oh, iya. Jadi ketika Allah berfirman wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya. Maksudnya penyimpangan dalam nama sifat itu seperti apa? Nah, itu sebutkan yang 5. Ini yang besarnya. Tafsirnya ketika kita pelajari tentang kaidah-kaidah dawabit tentang asma wa sifat, nah baru kita akan lebih terperinci rinciannya seperti apa. Makar tuh bisa dibilang tipu muslihat, kan maksudnya kan tipu muslihat ya. Beda lagi. Khodi, kalau tipu muslihat itu khodi. Jadi definisinya makar tuh apa? Makar itu hendak memberikan mudarat kepada seseorang dengan cara yang tersembunyi. Konspirasi apa gitu ya? Ya macam gitu. Kan itu nggak mudah untuk diketahui kan? Dia tersembunyi, terstruktur misalkan. Maka ketika mengetahui itu adalah sebuah makar dan kemudian membakar dengan makar yang lebih hebat, itu menunjukkan kesempurnaan. Dan itu bukan didasari oleh kedoliman, bukan, tapi untuk membalas makar musuh-musuh Allah terhadap walinya. Dan ini membuat tenang wali-wali Allah itu tenang, mereka nggak takut. Ya meskipun dia nggak tahu, dia punya Rob ya, yang maha mengetahui, yang maha membalas makar-makar yang akan ditujukan kepada mereka. Maka tugas mereka apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Mudah. Ini akan membuahkan tumanina, sakinah, tenang, tidak dihantui oleh ketakutan terhadap makar. Sebagaimana orang-orang yang tidak mengenal ini, mereka hidupnya penuh ketakutan. Seperti negarawan, politikus, hidup mereka nggak tenang itu. Takutan, curiga terus. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tadi yang doa itu kan 3 masalah. Sana pujian, kemudian ibadah, ya 3. Meskipun ada juga sebagian ulama yang membagi 2 saja, 2 aul masalah dan 2 aul ibadah. Ya, ada lagi? Nah. Assalamualaikum. Hmm. Kenapa ada penyimpangan itu? Ini syubhat itu dari mana gitu? Seperti kayak tadi yang menamai dengan Allah yang sesuai, yang tidak sesuai, atau mungkin tangan Allah berubah jadi iroda, itu maksudnya sumber itu dari mana? Gara-garanya tidak mengikuti manhaj salaf. Itu Ya akal ya. akal, akhirnya jadi akal, pakai akal. Akhirnya dia ya tanpa panduan ya, mereka orang-orang yang Allah ridho terhadap agama mereka, akhirnya kita akan disesatkan oleh setan. Makanya ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja, jangan bikin yang baru. Agama ini gak ada yang baru. Mudah kan? Mudah, lebih ringan hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Gak usah antum jadi pencetus sesuatu, gak usah ada inovasi di dalam Allah, dalam beragama. Mudah kan? Lebih ringan lagi hisabnya. Kenapa antum seperti ini? Aku ikuti orang-orang yang kau perintahkan untuk aku mengikutinya. Ini. Makanya akan muncul banyak penyelewengan, banyak kesesatan gara-gara tidak mengikuti manhaj salaf. Maka mengikuti manhaj salaf bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya. Dan banyak penyebabnya, termasuk tadi disebutkan di antara salah satu penyebabnya karena mereka beranggapan kalau nas-nas tentang nama dan sifat itu mengandung makna tasbih. Itu di antara syubhat. Ya. Dan itu dalam akidah Tadmuriyah disebutkan penyimpangannya itu sampai ada yang jauh sekali. Jadi mereka tidak mau menetapkan sifat dan tidak mau juga menafikan.
Karena kalau menetapkan menyamakan Allah dengan makhluk yang ada, menyamakan Allah dengan mawjud yang ada. Kalau menafikan menyamakan Allah dengan Adam, dengan sesuatu yang tidak ada. Makanya mereka menafikan kedua-duanya. Akhirnya apa? Mustahil. Allah itu nggak hidup, nggak mati. Allah itu tidak berilmu, tidak jahil. Ini sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang mustahil itu sebetulnya ghairu mawjud, nggak ada. Maka tatkala dia berbuat seperti itu, hakikatnya dia menafikan apa? Allah. Kan lebih aneh lagi ya. Itu dibawa oleh siapa? Setan. Jahmiyah. Semua yang muncul itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Hulabiyah itu anak cucunya Jahmiyah. Jahmiyah itu Jahm bin Safwan, dan dia sebetulnya yang mencetuskannya gurunya Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh siapa? Al-Qusair ya. Khalifah Al-Qusair ketika bergembira kalian dengan sembelihan kalian, maka dan aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Itu disembelih oleh Khalifah depan semua orang sebagai pelajaran, jangan ikuti ini. Asalnya pertanyaan cuma dua yang dia ingkari. Mengingkari bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa, dan mengingkari kalau Ibrahim itu Khalilullah. Mengingkari dua sifat ini, sifat khullah dan sifat kalam. Tapi kemudian makin berkembang kesesatannya. Jahmiyah, Jahm bin Dirham lah yang mengembangkan dan mempopulerkan pemikiran ini. Filsafat. Kalau misalnya ada syubhat kita itu sebaiknya itu harus langsung Tanyakan atau diam atau ya tanyakan kepada, jadi diam. jangan, bahaya, karena hati itu akan ditanya. Apa yang antum yakini itu akan ditanya. La taqfu ma laysa laka bil ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau enggak memiliki ilmu tentangnya. Karena semuanya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Makanya ini keyakinan, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan hati, itu harus lebih hati-hati. Dan dia rajanya, kalau rajanya sakit kena syubhat, wah semuanya itu kena. Cara berpikirnya pun akan aneh. Karena dia rajanya. Kita aja makanan untuk badan, hati-hati ya. Kalau untuk hati, karena bahayanya dunia akhirat. Kalau badan paling mati. Kalau hati, bahaya. Dan lebih bahaya dari virus ya. Orang banyak kena syubhat. Dan syubhat itu dia nggak akan keluar kecuali dibantah dengan dalil yang kuat baru dia. Kalau enggak, bersarang terus ini. Membuat pola berpikirnya itu terus keliru. Bahaya sekali. Ya, penjawabnya tadi, mereka tidak mengikuti manhaj. Ya, poin utama. Ya. Nah, itu kan kami. Nah, amin. Untuk menghindari karena kalau di luar Ya. ada obrolan sama orang yang itu lagi diskusi terus ngobrolin kayak itu untuk menyelamatkan kita baiknya kan kita aja masih belum bisa ngasih tahu dengan dari itu segala macam yang masih belajar itu rasanya kita meninggalkannya aja atau gimana? Ya, selamatkan diri sendiri, selamatkan. Karena kita nggak bisa memilih. Khawatirnya ada syubhat. Ya. Maka jangan yang jadi fokus perhatian kita bagaimana kita selamat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim ayat 6 atau beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Ini wajib, selamatkan dulu diri sendiri. Wa ahlikum, keluarga, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Adapun untuk kemudian mendakwahi itu next level.
setelah kita betul-betul mengilmui dan juga kita mengetahui tata cara untuk berdakwah, ya karena berdakwah secara umum itu memiliki kaidah-kaidah. Makanya sebuah kitab yang bagus itu usul manhaj salafid da'watin ilallah, prinsip-prinsip manhaj dalam berdakwah kepada Allah. Dan di sana disebutkan kriteria seorang dai, seorang yang mulai berdakwah kepada masyarakat itu disebutkan kriteria. Dia harus berilmu, dia harus ikhlas, seterusnya. Karena kalau kita tidak memiliki fikih dakwah, nanti akhirnya kita akan banyak menimbulkan fasad, kerusakan daripada perbaikan tanpa disadari, baik kerusakan pada orang lain maupun kerusakan pada diri sendiri. Ini berbahaya. Termasuk ilmu itu sesuatu yang paling memungkinkan memasukkan kibar, kesombongan. Kalau kita tidak memiliki ilmunya untuk bisa menghindari dan sebagainya, ini berbahaya. Masing-masing kita ya mengetahui posisinya dan menyelamatkan diri itu lebih diutamakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Menghindari mudarat tidak dahulukan daripada mengambil maslahat. Perumpamannya begini, kalau ada seorang melemparkan kepada kita sesuatu maslahat dan mudarat secara bersamaan. Dia lemparkan kepada kita apel dan batu. Kita suka apel, tapi kalau kita berusaha untuk mengambilnya, kemungkinan kita kena batu, kabaledo. Bahkan bisa jadi kita tidak bisa menikmati apel tersebut karena kita binasa. Maka apa yang harus dilakukan? Menghindar. Maka menghindari mudarat, menghindari batu itu lebih diutamakan daripada mengambil apel. Ya, terus belajar, ya, terus belajar. Oh iya, silakan. Ada? Ada suaranya yang bertanya. Nggak ada. Satu lagi, Irfan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, sambil nunggu pertanyaan, antum perhatikan surat Al-A'raf ayat 33 al-Tafsiran. Qul inna ma harama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah yang diharamkan. Kemudian derajat yang lebih tingginya yaitu al-itsm, perbuatan dosa dan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Ini level yang kedua. Dan kemudian Rabbku itu mengharamkan antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, yaitu perbuatan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalil tentangnya, argumentasi tentangnya, dan tidak ada argumentasi bolehnya berbuat syirik. Ini tingkatan yang ketiga. Yang keempat, antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu engkau berbicara sesuatu yang tentang Allah yang engkau tidak mengilmuinya. Ini tingkatan yang paling topnya. Ini lebih besar daripada dosa syirik, karena dosa syirik pun itu bersumber dari apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, ini disebutkan itu dari dosa yang paling rendah. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4-nya apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka harusnya antum betul-betul
memberikan perhatian yang besar untuk mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ketika terjerumus ya, berbicara tentang Allah yang tidak memiliki ilmu tentangnya, ini dosa yang lebih tinggi dari kesyirikan. Bahkan kesyirikan pun itu bersumber dari daerah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, Ibu-ibu ada yang iya silakan. ibu ada yang Ya, ibu-ibu ada yang bertanya? Oh, sedang ditulis silakan. Ada. Oh ini bukan? Oh ya, nggak apa-apa. Sekolah. Sempitannya atau Ya, Ibu. Pertanyaan sudah? Bismillah. Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungi kepada Ustaz dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Dan Ustaz, terkait berdoa ketika sholat pada tahiyatul awal atau akhir, pada saat sujud, apa boleh dalam bahasa Indonesia, lalu apa boleh berdoa mengikuti contoh-contoh doa di Al-Quran dan hadis Rasul barakallahu fikum. Ya, tentang ketika sujud ya, berdoa di dalam sholat ada namanya doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul ibadah adalah doa-doa yang sudah ditentukan, ya, seperti misalkan Subhana Rabbiyal A'la, itu nggak boleh di bahasa Indonesia kan, ya, teman. Itu namanya doa ibadah. Ada datang dalil tentangnya. Adapun berdoa masalah, meminta, dan ini dimaklumi ya, ada sebagian orang yang dia memiliki satu hajat, kebutuhan yang dia tidak tahu bahasa Arabnya seperti apa, maka itu dibolehkan dengan bahasa Indonesia. Dan anak pernah bertanya langsung ya teman-teman ketika itu terakhir pertemuan dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi di Lembang, lupa lagi tahunnya, yaitu yang jelas sebelum beliau meninggal, itu pertemuan terakhir ya. Ketika kami duduk-duduk ya, dan beliau pakai kaos santai sekali, itu rasanya nikmat sekali ya, kita duduk di depan ulama ya, di depan orang tua kita, dan di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman itu tentang ini, bagaimana kita berdoa di dalam sujud ya. Ketika itu ditanya tentang sujud, kan di sana diperintahkan faksiru fihi doa, maka perbanyak yang dalam sujud itu doa itu waktunya mustajab ya. Kemudian bagaimana talaffuz ya, melafadzkan dengan bahasa Indonesia, kata beliau boleh karena itu doa masalah. Ya. Tapi kalau Subhana Rabbiyal A'la memang nggak usah diterjemahkan, itu mah doa ibadah, nggak boleh. Tapi selain itu kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, ini perkara yang boleh. Kalau lu boleh mengikuti contoh doa di dalam Al-Quran dan hadis, boleh. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu nukilan dari Al-Quran. Tapi maksud kita membaca itu bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi dalam rangka berdoa. Yang boleh itu kita meniatkan untuk membaca Al-Quran. Bersujud baca misalkan kulhu nggak boleh. Tapi kita mengambil doa-doa dari Al-Quran itu dalam rangka berdoa, bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Begitu juga contoh-contoh dalam hadis ya, banyak ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang terbaik. Jadi ketika sujud, ketika tahiyat akhir, itu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini Rasul itu memiliki jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi maknanya itu sangat mendalam. Maka doa-doanya itu seperti itu. Doa terbaik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Sampai asar ya? Ini? Sampai asar?
Nah, kemudian poin berikutnya asmaul jamidah laisat min asma'illahi ta'ala. Nama Allah yang jamid itu bukan mustaq. Jadi nama itu ada dua, ada jamid, ada mustaq. Jamid itu dia tidak diambil dari kata yang lain, ya, tidak diambil dari kata yang lain. Contoh seperti nama Allah, Allah dari al-ilah, ya, mustaq dari sifatnya. Contoh misalkan nama Allah Ar-Rahman, ini mustaq ya. Kalau fiilnya rohima yarhamu rahmatan, nah, fa'ilnya rohim, nah, isi mubalaghahnya rahim, nah, ini namanya mustaq, diambil dari kata yang lain. Kalau jamid kebalikannya, jadi nama yang tidak diambil dari kata yang lain. Contoh misalkan, ini bukan nama Allah ya, contoh kata-kata yang jamid seperti syajarah, pohon, ini nggak diambil dari kata yang lain. Hajar, batu, itu tidak diambil dari kata yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, termasuk di sini nama jamidah diantaranya apa? Ad-dahr. Ad-dahr apa? Waktu, ya. Sebagaimana ya dalam Sahihain, ya, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ya, dan dia meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, artinya ini hadis qudsi, atau berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Yasubud dahra, mereka mencela ad-dahr, waktu. Wa ana ad-dahru, nah kata-kata ini, wa ana ad-dahru, aku adalah ad-dahru. Sehingga sebagian orang mengatakan ad-dahru itu diantara nama Allah, padahal ini tidak, ya. Karena dia jamid. Jamid itu tidak bukan mustaq, tidak mengandung sifat. Ya. Ana dahru, aku adalah ad-dahr, waktu. Nah, syarahnya setelahnya, biadil amru, ya, urusan itu, semua urusan itu di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, aku pergantikan, ya, malam dan siang. Kalau Allah ad-dahru, dan al-lail wan nahar itu adalah ad-dahr kan, malam siang itu waktu kan. Ini mustahil. Bagaimana kemudian Allah kata Allah Ta'ala, uqallibu, aku atur dia, aku pergantikan antara siang dan malam, aku yang mengatur waktu tersebut. Lalu kalau Allah ad-dahru, bagaimana Allah mengatur dirinya? Ini sesuatu yang mustahil. Kalau Allah itu ada ad-dahru. Jadi jawabannya misalnya, artinya ana dahru itu ana mudirud dahr, akulah yang mengatur waktu. Sarahnya mana yang menjelaskan itu? Uqallibul laila wan nahar, aku pergantikan siang dan malam. Jadi ana ad-dahru maknanya ana mudirud dahr, aku yang mengatur waktu. Jadi ad-dahr itu bukan nama Allah. Kenapa ad-dahr tidak menjadi nama Allah? Yang pertama, ismun jamid la yatadammanu makna yalhiquhu bil asma'il husna. Karena nama itu adalah nama yang jamid, bukan mustaq. Dan jamid itu tidak mengandung sifat. Ini maknanya. Kalau jamid itu tidak mengandung sifat. Tidak menunjukkan kepada sifat. Ya, tidak mengandung makna. Ya, yang layak bagi nama-nama Allah yang Maha Indah. Yang kedua, inasmad dahr ismun lil waqti wa zaman. Sesungguhnya nama ad-dahr itu adalah sebuah nama untuk waktu dan zaman. Dahr itu namanya. Jadi maksudnya di sana ana dahr itu ana mudirud dahr. Aku yang mengatur waktu. Atau ana sahibud dahr, kata Imam Al-Khattabi. Maknanya ana sahibud dahr, akulah yang pemilik waktu.
Aku yang mengatur waktu. Mudirul umur, yang mengatur seluruh urusan. Yang dinisbatkan kepada ad-dahr. Maka barang siapa yang mencela ad-dahr, mencela waktu, maka hakikatnya dia telah mencela yang mengaturnya. Ini perkara yang waktu itu dia tidak memiliki pilihan, dia tidak memilih. Seperti mencela angin, karena angin itu dia tidak bergerak dengan sendirinya, Allah yang mengaturnya. Maka ketika mencela angin itu mencela yang mengaturnya. Mencela waktu, ini mencela yang mengaturnya, karena dia tidak bergerak dengan sendirinya. Bukan sesuatu yang memiliki pilihan seperti kita. Berbeda kalau kita dicela karena pilihan kita. Beda ya. Lalu kenapa kita berbuat buruk, kita dicela? Iya, karena kamu memilih. Beda dengan angin dan dahar. Mereka tidak diberikan pilihan. Mereka itu berjalan dengan pengaturan Allah Ta'ala. Maka ketika mencela mereka, itu mencela kepada yang mengaturnya, Allah SWT. Kemudian ya, at-tanbih asalis, ya, poin yang harus diperhatikan ya. Yang ketiga adalah al-masalul a'la. Al-masalul a'la walillahil masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surat Rum ayat 27. Bahwa hanya milik Allah sifat-sifat yang paling tingginya. Ya, desa kami selisih bahwa Samiul Basir. Dari semisal dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala la tadribu lahul amsal, tidak boleh menjadikan permisalan baginya. Fima muma fiha ya, allati fiha mumatsilatun li khalqihi, pada perkara yang itu menyamakan terhadap makhluknya. Fa inallaha la matsila lahu, karena Allah tidak ada yang misal dengannya. Ballahul masalul a'la, bahkan hanya miliknya sifat-sifat yang paling tingginya. Fala yajuzu an yashtariqu huwa wal makhluk fi qiyas tamsil, maka tidak boleh untuk mensyarikatkan Allah Ta'ala dengan makhluk pada qiyas tamsil, qiyas yang menyamakan satu dengan yang lainnya. Ini namanya qiyas tamsil. Tangan Allah seperti tanganku, kaki Allah seperti kaki makhluk. Nah, itu namanya qiyas tamsil. Mi'ah bil mi'ah. Ini yang diharamkan. Laisa kamitslihi syai'. Wala fi qiyasi syumul litaswil afradi, ya, juga tidak juga dengan qiyas yang menyeluruh, yang menyamakan setiap satuannya. Lakin yustamalu fi haqqihi al-masalul a'la, tapi digunakan pada hak Allah Ta'ala masalul a'la. Seperti misalkan gak ada kasih sayang ya yang lebih besar antara makhluk dengan makhluk melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang yang sangat besar itu kasih sayang ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepadanya melebihi ibunya. Allah lebih sayang, itu namanya masalul a'la. Wa huwa ana kulla ma tasafa bihi al-makhluq min kamalin fal khaliqu aula bihi, karena sungguhnya dia ya, seluruh apa yang makhluk itu disifati dengan sifat kesempurnaan, maka khaliq itu lebih layak, lebih berhak untuknya. Kalau makhluk itu ada sifat-sifat kesempurnaan pada makhluk, Allah yang paling berhak dengan sifat kesempurnaan tersebut. Wa kullu ma nazahu anhul makhluqu min naqsin fal khaliqu aula bitanzihihi anhu. Dan setiap perkara yang makhluk itu disucikan darinya berupa kekurangan, maka khaliq itu lebih layak, lebih pantas untuk disucikan dari hal tersebut. Apa yang buruk bagi makhluk, maka Allah lebih layak untuk disucikan dari semua itu. Meskipun tentunya antara makhluk dengan khaliq itu memiliki banyak perbedaan. Ya, tidak mesti apa yang dikatakan dolim untuk makhluk itu dolim untuk Allah Ta'ala. Tidak mesti yang dikatakan itu baik bagi Allah Ta'ala itu pun baik untuk
makhluk seperti sifat kibar, sifat al-azamah, jabarut, sifat qahr. Nah, itu hanya untuk Allah semata. Makhluk nggak boleh. Justru kalau makhluk punya sifat-sifat seperti ini berbahaya untuk dirinya, keburukan untuk dirinya. Ya. Ada sifat-sifat yang bagi makhluk itu bagus, tapi tidak bagus, itu buruk untuk Allah. Seperti sifat punya anak, sempurna bagi makhluk, tapi itu kekurangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menafikan hadiahnya, keesaan Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Itu masalah. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع موافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. Jika makhluk itu disucikan dari kesamaan dengan makhluk yang lain, disertai dengan kesamaan pada nama, makhluk saja itu disucikan dari disamakan dengan yang lain meskipun namanya sama. Anak punya kaki, meja pun punya kaki, tapi itu disucikan dari kesamaan dengan kaki anak disamakan dengan meja. Apalagi Khalik, apalagi Allah Ta'ala, itu lebih utama ya, untuk disucikan dari kesamaan dengan makhluk. Meskipun di sana didapati kesamaan secara nama, maka berlaku kaidah tadi ittifaqul ismi la yalzamu minhu al-ittifaqu fil haqiqah. Kesamaan nama tidak mengkonsekuensikan kesamaan secara hakikat. Nah, poin terakhir ya, fi bayani anna hadhil asma laisa laha adadun muhaddad. Ya, penjelasan bahwa sesungguhnya nama-nama ini ya tidak memiliki batasan yang dibatasi, tidak ada bilangan yang dibatasi. Ini adalah untuk menjelaskan sabda Rasulullah SAW, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Ya, hanya milik Allah nama-nama Allah yang sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsoknya, niscaya dia masuk surga. Ini bukan membatasi bahwa sesungguhnya Allah hanya memiliki 99 nama. Ya. Tapi ini sedang menjelaskan bahwa 99 nama ya, barang siapa yang mengihsoknya, niscaya dia masuk surga. Makanya man ahsoha di sini dia bukan khobar yang menyendiri, tapi dia adalah sifat bagi tis'atan wa tis'ina. Tis'atan wa tis'ina sebagai isim inna. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang sifatnya barang siapa yang mengihsoknya niscaya masuk surga. Jadi dia bukan khobar tersendiri. Ya. Jadi Allah sedang mengabarkan cukup 99 saja niscaya masuk surga. Ya. Bukan Allah Ta'ala membatasi. Karena kalau Allah membatasi bahwa namanya itu cuma 99, tentu kalimatnya bukan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, tapi inna asma Allahi tis'atan wa tis'un wa tis'una. Tentu kalimat seperti itu. Sesungguhnya nama Allah hanyalah 99, tapi kalimat tidak seperti itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Man ahsoha dakhalal jannah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Ya. Itu secara bahasa. Ya, itu secara bahasa. Jadi itu tidak menunjukkan pembatasan bahwa nama Allah itu 99. Nah, sekarang secara dalil datang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terhingga. Di antaranya ya sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim dan disahihkan Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya.
Kata Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Ma'asaba ahadan qad hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk wa adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahdan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa abdala makanahu farahan. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berdoa mengatakan tidaklah menimpa seorang ke penderitaan, hamun, kesulitan maupun kesedihan. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba, anak dari hamba laki-lakimu, dan aku adalah anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, hukummu itu berlaku untukku, dan ketentuanmu itu adil untukku. Nah, ini kata-katanya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu bertawasul dengan seluruh nama yang menjadi milikmu. Ya, seluruh nama yang menjadi milik Allah Ta'ala, kemudian Allah sebutkan macam-macamnya. Ya, samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan pada salah seorang dari makhlukmu. Ya. Awi ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah ini. Atau nama-nama yang engkau simpan dan engkau hanya di ilmu gaib yang ada di sini. Istaksarta itu maknanya yang hanya engkau saja yang tahu. Yang kau simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini nggak ada yang tahu. Ya. Makanya dalam Al-Quran saja, Al-Quran Al-Hadis itu disebutkan lebih dari 100 nama. Dalam kitab ini saja dibahas lebih dari 100 nama. Dan masih ada nama-nama yang lain yang Allah simpan di ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tak teringat. Tidak ada jumlah batasannya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim, ini doa Rasulullah SAW, la uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak bisa menghitung pujian atas dirimu, engkau sebagaimana apa yang engkau pujikan atas dirimu. Rasul tidak bisa menghitungnya. Kalau Rasul bisa menghitungnya, tentu Rasul akan menyebutkan. Dan memuji Allah Ta'ala itu dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Juga hadis tentang syafaatul udma, ketika Rasulullah SAW diperkenakan untuk memintakan kepada Allah Ta'ala untuk disegerakan faslul qada, karena manusia sudah nggak kuat lagi untuk menunggu di mahsyar, di mana didekatkan kepadanya matahari sejarak 1 mil. Manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada yang selijam. Mereka nggak kuat menunggu berdiri di mahsyar dengan waktu yang sangat lama, yang seharinya saja di sana 1000 tahun seharinya itu. Waktu yang sangat lama, dan matahari didekatkan sejarak 1 mil. Nggak kuat mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, agar supaya minta kepada Allah untuk disegerakan, karena mereka sudah nggak kuat. Tapi kemudian semuanya tidak ada yang berani untuk meminta syafaat karena ketakutan dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka malu dan ketakutan. Nah, kira-kira keadaan kita kayak gimana nih? Nabi Ibrahim saja yang dia itu melakukan tauriyah 3 kali itu nggak berani, takut dan malu kepada Allah Ta'ala. Padahal itu cuma tauriyah. Orang mulai tauriyah di wadul.
Tauriah itu menggunakan kata-kata yang memiliki banyak makna. Sebagaimana ketika dia diajak untuk ke pesta ya, menyembah berhala ke satu tempat, diajak oleh kaumnya, kata dia, ini sakim, aku sedang sakit. Yang dipahami oleh kaumnya dia sakit jasmaninya, makanya gak bisa pergi. Padahal maksudnya sakit hatinya, melihat kalian menyembah berhala. Itu tauriah namanya. Yang kedua, dia hancurkan berhala kaumnya. Kemudian dia tinggalkan kampaknya itu di patung yang paling besar. Ketika kaumnya datang, kemudian dia mengetahui yang melakukan itu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, fa'alahu kabiruha. Bahkan yang melakukannya ini, yang paling besarnya ini, gitu kan. Kampaknya ditaruh di paling besar. Kemudian mereka, ya bagaimana kita akan tanya? Ini kan batu. Nah ini. Mulai Nabi Ibrahim masuk dakwahnya. Lu kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang bisa mendengar? Maksudnya mereka kalah hujahnya, sehingga biasa eleh dalil gelut. Apa yang dilakukan? Lempar dia ke dalam api. Yang ketiga tauriahnya kapan? Ketika melatih ke Mesir, kemudian di sana ada raja yang biasa kalau ada perempuan cantik itu dia ambil, digauli. Kalau ada suaminya dibunuh karena yang bebas untuk menikmati istrinya. Tapi kalau dikatakan saudaranya, maka saudaranya akan dimuliakan karena dia ingin saudaranya itu. Maka kata Nabi Ibrahim, jika mereka tanya tentang diriku, katakan aku adalah akhi, hadza akhi, ini saudara laki-lakiku. Maksudnya saudara di sana saudara seagama. Karena nggak ada yang seagama dengan Sarah, ya nggak ada yang mengikuti Nabi Ibrahim kecuali Sarah. Dan Sarah itu ya perempuan yang cantik. Bahkan dikatakan ya, sebagian kecantikan Hawa itu diberikan kepada Sarah. Sarah itu cantik. Dan yang paling cantik siapa? Hawa. Perempuan yang cantik. Makanya ketika diambil Sarah, maka ketika ditanya siapa ini, akhi, ada akhi, ini saudara. Ini tauriah, ya, bukan berbohong. Hanya tauriah. Orang mengasih wadul, waliyadzubillah. Gimana keadaan kita takutnya ketika itu kan? Pada Nabi Ulul Azmi itu, Nabi Adam itu Nabi pertama. Yang lain Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka Ulul Azmi itu. Rasul-rasul pilihan itu, Ulul Azmi itu. Takut kecuali Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu bersujud di bawah aras memuji Allah Ta'ala. Dan baru ketika itu Rasul diajarkan nama-nama memuji Allah Ta'ala yang dengan dan memuji itu dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Artinya baru ada nanti Allah sebutkan, Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW nama-nama yang lainnya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu tidak ada bilangan yang membatasinya. Tugas kita cukup 99, mengihsolnya. Apa makna mengihsol? Tiga tingkatan. Yang pertama menghafalnya, kemudian yang kedua memahami maknanya, yang ketiga berdoa dengan nama-nama tersebut. Ini saya masuk surga. Ya, sampai situ dulu ya. Ya, sebelum itu barangkali ada pertanyaan silakan. Nah, Kang Bomi. Terakhir barusan Ustaz yang menghafal, memahami, terus berdoa dengan nama-nama tersebut. Untuk menghafal ini kita ada banyak menghafal nama sama arti jadi, atau misalnya kayak kajian kayak gini, kajian semua sifat, kita baru tahu ini ada belajar menghafalnya, atau belum dari situ boleh kita menghafal dari Boleh. Bagus ya seperti itu sebelumnya. Dan banyak seperti di sini ada nama-nama ya. Untuk hafalkan nama-namanya, kemudian ketahui makna secara globalnya.
Ar-Razzaq yang memberikan rezeki misalkan. Ketika antum mengenal nama Allah Ar-Razzaq dan meyakini bahwa itu adalah nama bagi Allah Ta'ala, di sana terkandung sifat Allah Ta'ala Razqoh ya, bukan rizqoh. Rizqoh itu isi masdarnya Razqoh, sifat Razqoh. Maka itu sudah ibadah tersendiri. Itu sudah ibadah tersendiri. Apalagi mencintainya. Makanya ketika ada sahabat Nabi yang seringkali mengakhiri sholatnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Ketika ditanya kenapa, ini uhibbuha fa innaha sifatur rahman. Aku mencintai surat tersebut karena surat tersebut berbicara tentang sifatnya Ar-Rahman. Kemudian kata Rasulullah SAW, beri kabar gembira kepadanya, di anallaha yuhibbuh, karena sungguhnya Allah mencintainya. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mencintai nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru nanti ketika masuk kita pembahasan tafsirnya itu lebih mendalam lagi. Dan kita akan meraih banyak buah-buah dari mengimani nama-nama tersebut. Ya, dan itu memberikan pengaruh kepada hati, memberikan pengaruh kepada suluk perbuatan kita. Ya, itu ya. Nah, masuklah ya. Itu berarti yang sudah dari Iya boleh, itu di Al-Quran juga ada kan. Itu ada ya seperti di sini juga ada ya. Atau di memang ada sebagian yang disepakati, ada sebagian yang diperdebatkan ya. Tapi yang jelas ya, kalau yang di sini tuh termasuk yang disepakati ya. Masuk dalam Fiqhul Asmaul Husna si Abdul Razzaq, yaitu ada 102 kalau tidak salah, 102 nama di situ. Ya. Ya, nggak apa-apa kita ajarkan ke anak-anak kita ya untuk mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Sebutkan artinya, apalagi kalau kita sudah dapatkan syarahnya itu lebih enak menjelaskannya kepada mereka. Ya. Nah, ada lagi? Ya. Bismillah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Baik. Ada pertanyaan, Ustaz, kita pernah berdialog dengan teman. Waktu itu yang dibahas yaitu mengenai hadis dari Muawiyah bin Hakam yang Aina Allah. Tentang budak wanita yang ditanya Aina Allah, beliau menjawab fis sama. Kemudian teman saya itu waktu itu istilah kita berdialog itu sebetulnya ya kata beliau, coba antum periksa dulu asbabul wurud hadis ini seperti apa. Dan si budak wanita itu mengapa menjawab demikian, karena dalam keadaan tertekan ketika itu. Makanya anak juga waktu itu kalau orang nggak bisa menjawab kan, sampai akhirnya anak ya tinggalkan. Itu memang hadis itu seperti apa sih yang seharusnya? Tidak, itu karena Muawiyah bin Hakam itu menempeleng dia ya, karena kehilangan kambing ya, dia pengembala kambing dan hilang, kemudian tempelengnya, dia merasa bersalah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW dan dia ingin menebus kesalahannya dengan membebaskan budak tersebut. Tapi kata Rasulullah SAW, panggil dia sebelum dibebaskan, maka ditanya dulu, Aina Allah fis sama, di mana Allah di langit, man ana anta Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, a'tika fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena sungguhnya dia seorang mukminah. Ini takrir dari Rasulullah SAW. Takrir dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa keimanan itu benar. Ketika dia meyakini bahwa Allah itu di langit, makna fi di sana ala, bukan fi dorfiyah. Karena kalau fi dorfiyah artinya Allah Ta'ala diliputi oleh langit. Maksudnya Allah Ta'ala diliputi oleh langit. Karena Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maksudnya fi di sana ala. Jadi termasuk makna fi adalah maknanya ala, seperti ucapan Fir'aun kepada para penyihirnya tatkala mereka beriman kepada Nabi Musa ya. Kemudian kata Fir'aun, la usollibannakum fi judu'in nakhl, pasti akan aku salib kalian
fi judu'in nakhl, bukan di dalam pohon kurma, tapi fi bi mana ala, artinya akan aku salib kalian di atas pohon kurma. Kalau disalib dalam pohon kurma kumaha? Maksudnya di sana ala, di atas pohon kurma. Dan juga antum jangan lihat satu dalil tentang tingginya Allah Ta'ala itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, baik itu hadis takriri ya, ada hadis qauli ketika Rasulullah SAW ketika haji wada, Rasulullah SAW mengatakan, hal balik tu, apakah aku sudah menyampaikan semua ini risalah kepada kalian? Kata para sahabat, "Na'am." Apa yang kalau Rasulullah kata, ditanya sampai 3 kali, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, gimana? Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allah persaksikanlah ini, Allah persaksikan. Dan Rasul menuju ke atas. Dan juga perbuatan Rasulullah SAW ketika berdoa itu mengangkat tangan. Ini menunjukkan Allah berada di atas. Nggak ada berdoa seperti ini atau ke bawah. Allah ada di mana-mana. Ke atas. Juga ditunjukkan secara fitrah manusia itu, meskipun orang awam nggak belajar, dia akan mengatakan ya kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Ya, tentunya ya apapun yang terjadi itu kehendak yang di atas. Nggak belajar mereka, tapi fitrah mereka menunjukkan kalau Allah Ta'ala berada di atas. Dan juga semua kita, tatkala kita mengatakan ya Allah, kira-kira hati kita menuju kemana ini? Ke atas. Nggak ada ya Allah, tapi maksudnya ke kemana-mana, nggak ada, ke atas. Itu fitrah. Juga dari secara akal. Jadi secara akal yang menunjukkan bahwa posisi itu di atas, sejajar atau di bawah. Maha suci Allah dari sejajar atau di bawah makhluknya. Maka akal pun menunjukkan namanya di atas itu menunjukkan kesempurnaan. Dan maka Allah lebih berhak dengan kesempurnaan. Dan hadis tadi itu Rasul itu ada apa? Fi'li, kemudian qauli. Di atas hadis qaulinya apa? Apa yang Rasul ajarkan kepada kita ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabb kami yang maha tinggi. Jadi jangan lihat dari satu itu. Ya, itu syubhat. Ya, ada lagi. Dan kata Imam Ibnu Qayyim ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup ya? Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikitnya diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk dimudahkan memahami agama ini, karena sungguhnya agama ini mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Maka senantiasalah kita terqarrub kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya dimudahkan untuk bisa memahaminya. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.